Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelia Gita Saputra. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi Humas. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu ilmu komunikasi yang awalnya berasal dari retorika yang terkenal pada zaman Socrates. Jadi retorika itu pada zaman dulu merupakan studi yang mendalam tentang seni berbicara dan meyakinkan orang lain melalui penggunaan kata-kata yang tepat. Konsep dasar retorika yang dikenalkan oleh Plato yaitu membentuk landasan bagi banyak prinsip ilmu komunikasi modern. Mengajarkan retorika pada masa tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana bahasa, logika, dan persuasi berperan dalam komunikasi manusia. Dengan demikian, kontribusi retorika pada zaman Socrates menjadi landasan penting bagi perkembangan ilmu komunikasi yang kita kenal saat ini. Yang kedua, Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsangan. Perangsangan di sini yaitu untuk mengubah tingkah laku diri kita sendiri. Harold de Lasswell adalah seorang ilmuwan politik dan ahli komunikasi, menggambarkan bahwa komunikasi adalah sebagai proses di mana seseorang mengirim atau menyampaikan pesan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Pandangan ini dikenal dengan model komunikasi Lasswell yang terdiri dari pertanyaan dasar siapa, apa, kepada siapa, kenal apa, dengan apa efek. Pendekatan Lasswell ini menekankan pentingnya elemen-elemen dasar dalam komunikasi yang meliputi siapa yang di sini itu yang menyampaikan pesan atau sang pengirim gitu. Yang kedua itu apa itu yang disampaikan pesan atau stimulus. Kepada siapa? Nah, kepada siapa di sini adalah kepada siapa kita akan menyampaikan pesan tersebut. Yang ketiga, kenal apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dengan efek pesan tersebut mempengaruhi perilaku seorang penerima. Pendekatan ini memberikan kerangka besar yang sederhana namun signifikan dalam memahami proses komunikasi dan bagaimana pesan atau stimulus yang disampaikan dapat mempengaruhi perilaku orang lain dalam konteks komunikasi. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu saat perkuliahan. Komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi bagi mahasiswa. Pada saat perkuliahan komunikasi, tujuan utama adalah memberikan edukasi yang lebih dari sekedar menyampaikan informasi melalui interaksi antara dosen dan mahasiswa. Proses pembelajaran menjadi lebih dari sekedar transfer pengetahuan. Dosen tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendorong diskusi, bertukar pendapat, dan mendorong pemikiran kritis tentang topik yang diajarkan. Dalam lingkungan perkuliahan komunikasi, interaksi tersebut memungkinkan mahasiswa untuk belajar bagi aspek komunikasi, baik teori maupun praktiknya. Diskusi, presentasi, dan latihan praktis membantu mahasiswa memahami konsep-konsep penting dalam komunikasi, sementara juga memberikan mereka keterampilan yang diperlukan dalam komunikasi interpersonal, atau prestasi, dan memecah kesalahan. Selain itu, interaksi dalam perkuliahan komunikasi memfasilitasi pemahaman dalam tentang bagaimana komunikasi berperan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan profesional. Hal ini
membantu mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan mereka ke dalam situasi kehidupan nyata, mempersiapkan mereka yang tantangan dunia nyata membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, perkuliahan komunikasi tidak hanya tentang komunikasi saja. Materi yang selanjutnya yaitu stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Nah, stand up comedy merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki tujuan utama untuk menghibur para audiens. Melalui penampilan di atas panggung, seorang pelawak atau stand up comedian menggunakan humor, cerita, observasi atau komentar-komentar lucu untuk menciptakan situasi yang menggelitik tawa para penonton. Dalam ilmu komunikasi, stand up comedy dipelajari sebagai contoh dari bagaimana pesan disampaikan dengan menggunakan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intensitas suara yang menciptakan respon positif untuk membuat tawa. Di balik setiap lelucon atau cerita yang disampaikan, terdapat strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun dengan audiens, menarik perhatian mereka, serta membuat mereka merasa terhibur. Dengan demikian, dalam ilmu komunikasi, stand up comedy dipelajari sebagai contoh dari komunikasi yang berfungsi untuk menghibur, mempererat interaksi sosial, serta memahami bagaimana pesan-pesan humor dapat disampaikan dengan efektif kepada khalayak. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu kemampuan manusia yang membedakan hewan yang merupakan akibat perkembangan dari otak manusia. Kemampuan berbahasa manusia adalah hasil dari evolusi otak manusia yang sangat kompleks. Otak manusia telah berkembang dengan cara yang unik, menarik kemampuan yang luar biasa dalam berkomunikasi melalui bahasa yang kompleks dan abstrak. Pada dasarnya, otak manusia memiliki struktur dan fungsi yang memungkinkan kita untuk memahami, memproses, dan memproduksi bahasa dengan cara yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan secara umum. Selain itu, kemampuan manusia untuk menggunakan simbol-simbol abstrak melibatkan tata bahasa yang kompleks dan menghasilkan berbagai jenis kalimat yang memiliki makna mendalam merupakan hal yang khas bagi seorang manusia. Hal ini sangat jauh melampaui kapasitas komunikasi hewan yang biasanya terbatas pada bahasa sinyal yang lebih terbatas dalam artikulasi dan kompleksitasnya. Kemampuan manusia untuk beradaptasi, belajar berbagi bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai alat untuk membangun masyarakat yang kompleks adalah hasil dari perkembangan otak yang sangat maju, membedakan manusia dari hewan dalam konteks kemampuan berbahasa yang unik dan kompleks. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan, karena kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.